Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial wanda.org. Kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi fortune wheel atau spin wheel, dimana kalau kita menekan tombol spin, kita nanti akan mendapatkan roda yang berputar dan berhenti di bonus-bonus tertentu. Kita bisa mengimplementasikannya untuk game macam-macam ya, bisa game ular tangga, game of life, kemudian game fortune wheel dan sebagainya. Nah, ikuti terus tutorialnya di wanda.org. Tahapan pertama yang saya lakukan adalah membuat sebuah file baru bertipe ActionScript 3.0. Nah, setelah file jadi, saya atur ukuran file menjadi 800 x 600 pixel dengan kecepatan 30 fps. Tahap pertama untuk membuat spinner atau fortune wheel, pertama-tama kita akan membutuhkan grafik untuk wheel itu sendiri atau roda itu sendiri dengan cara membuat sebuah gambar lingkaran sederhana. Anda tekan tombol shift untuk membuat lingkaran sempurna. Ukurannya Anda sesuaikan sesuai dengan keinginan Anda ya. Nah, kemudian seleksi lingkaran tersebut, klik kanan dan convert menjadi sebuah movie clip. Tipenya movie clip, kemudian di sini saya beri nama wheel atau roda. Kemudian saya tekan OK. Nah, kemudian saya masuk ke dalam edit simbol dari wheel itu sendiri dengan cara double klik wheel tersebut. Dan di sini saya akan membagi lingkaran ini menjadi 12 bagian. Cara yang mudah adalah kita membuat sebuah garis, pastikan garisnya memiliki warna yang berbeda dari garis tepi di sini memiliki garis berwarna hitam, di sini saya akan membuat garis berwarna merah untuk mempermudah seleksi setelah lingkaran tersebut akan saya bagi nanti menjadi 12 bagian. Nah, di sini saya membuka panel align, kemudian saya mencentang align to stage supaya bisa mengikuti posisinya stage, dan di sini saya klik align horizontal center dan align horizontal vertical center sehingga garis tersebut tepat berada di tengah dari titik pusat lingkaran. Selanjutnya ini saya klik kanan dan saya pilih copy garis merah tersebut, kemudian saya klik kanan dan saya paste in place. Nah, selanjutnya saya pilih menu modify, transform, kemudian scale and rotate atau shortcutnya adalah Ctrl Alt dan S. Kemudian di sini rotasinya saya masukkan 30 derajat karena 360 kalau dibagi 12 segmen akan menjadi 30 derajat masing-masing. Ini saya OK. Kemudian saya lakukan tahapan tersebut secara berulang, jadi copy terlebih dahulu, paste in place, kemudian di scale 30 derajat. Nah, ini kita lakukan secara berulang sampai kita mendapatkan 12 bagian. Nah, seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bisa menambahkan warna pada masing-masing segmen sesuai dengan kebutuhan, atau mungkin Anda bisa menambahkan teks bonus-bonus yang akan didapatkan di fortune wheel. Nah, untuk sederhananya saya akan membuat warna terlebih dahulu. Misalkan di sini kita mulai dari warna kuning misalkan. Kemudian saya beranjak ke warna orange, kemudian warna merah, kemudian warna hijau, selanjutnya warna biru, dan terakhir adalah warna ungu. Nah, warna ungunya saya pilih warna ungu yang lebih cantik. Nah, kemudian di sini saya ulang warnanya. Nah, biar mempermudah kita untuk mengidentifikasi. Nah, setelah jadi seperti ini, maksud dari garis merah tadi adalah ketika kita double klik, kita bisa menyeleksi seluruh garis ini menjadi satu kesatuan, sehingga kita tidak perlu menyeleksi masing-masing, kita cukup double klik satu garis merah, maka semuanya akan terpilih, dan kita bisa menekan tombol delete untuk menghapusnya. Maka kita akan memiliki sebuah lingkaran dengan berbagai macam warna di sana, dan ada 12 bagian dari warna tersebut. Setelah gambar selesai dibuat, selanjutnya seleksi kembali gambar tersebut, kemudian kita convert menjadi simbol. Di sini kita akan beri nama, misalkan saya beri nama roda. Nah,
roda ini nanti akan berputar seiring dengan apa yang dilakukan oleh pemain, yaitu menekan tombol tertentu. Terus kemudian di sini kita akan menambahkan instance name, yaitu wheel MC. Nah, dalam dunia pemrograman, cara termudah untuk mengingat sebuah proses pembuatan aplikasi itu adalah membuat grafis terlebih dahulu, kemudian menambahkan instance name, dan nantinya adalah menambahkan kode. Nah, selanjutnya di sini layer akan saya lock terlebih dahulu, kemudian saya membuat sebuah layer baru di atasnya, dan saya akan membuat sebuah lingkaran yang lebih besar ukurannya. Kemudian saya letakkan di tengah menggunakan panel align. Jika Anda tidak menemukan panel align, di sini Anda bisa menekan menu window, kemudian Anda memilih align. Jadi secara default bisa jadi muncul di panel di sini atau tidak. Jadi Anda cukup menekan window, kemudian align untuk memunculkannya. Nah, di sini saya akan menghapus di lingkaran berwarna ungu ini, saya akan menghapus terlebih dahulu fill-nya. Saya seleksi dan saya tekan del. Nah, Anda lihat di situ ada garis merah. Kemudian di sini saya akan seleksi, saya copy, kemudian saya paste in place, dan saya susutkan gambarnya seperti ini. Anda perhatikan di situ ada sedikit frame ya untuk lingkaran ini, dan ini saya beri warna, misalkan saya beri warna abu-abu seperti ini. Nah, sementara outline-nya saya ubah warnanya menjadi warna hitam, dan saya atur ketebalannya agak sedikit tebal biar ada pembatas di situ. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menambahkan semacam pointer gitu ya, untuk menunjukkan bahwa nanti wheel-nya ini akan berhenti di titik tertentu. Nah, pointer itu diletakkan di sebelah sini karena perhitungan 0 derajat dari lingkaran itu dimulai dari pukul 3. Jadi berbeda dengan beberapa aplikasi lainnya yang menghitungnya dari pukul 12. Di Adobe Animate sendiri, ActionScript 3 itu perhitungannya adalah mulai dari sumbu Y sama dengan 0 atau dari jam 3, tepat jam 3 ya. Nah, di sini saya beri warna merah seperti ini untuk menunjukkan posisi dari apa itu namanya, di mana dekah roda itu akan berhenti. Kemudian saya juga akan membuat roda di tengahnya, di mana roda ini nanti juga saya atur supaya posisinya tepat di tengah seperti ini. Mohon maaf, ini tadi belum keseleksi sama outline-nya. Nah, seperti itu. Setelah selesai dengan membuat bingkai untuk spinner ini, saya juga akan menambahkan sebuah teks. Saya pastikan di sini teksnya adalah static text. Kemudian saya letakkan di sini, saya ketikkan kata-kata spin, di mana kata-kata spin ini nantinya akan muncul sebelum rodanya berputar dan akan hilang ketika rodanya berputar, sehingga pengguna atau pemain nanti bisa mengetahui kapan dia harus menekan spinner, kapan harus menunggu sampai spinner tersebut berhenti. Nah, di sini saya akan mengkonvert teks tersebut menjadi sebuah movie clip dengan nama spin text seperti ini. Terus kemudian setelah objek selesai, tahapan kedua biasanya adalah menambahkan instance name. Di sini instance name-nya adalah spin text. Nah, spin untuk spin dan teks, karena dia tulisannya adalah teks, harusnya bisa kita tulis spin MC gitu ya, tapi untuk mempermudah kita tulis spin teks. Terus kemudian kita bisa kembali ke scene 1. Nah, nantinya kita akan menambahkan kode, namun demikian supaya objek keseluruhan ini bisa diidentifikasi oleh kode, maka kita tambahkan juga di sini instance name, yaitu spinner MC. Nah, dengan cara ini maka spinner MC akan bisa dideteksi dengan kode. Di dalamnya ada dua hal, yaitu ada wheel MC dan ada spin text. Jadi inilah nanti yang akan kita akses dengan menggunakan kode ActionScript untuk memutar fortune wheel ini. Tahapan selanjutnya adalah menambahkan kode agar spinner ini berfungsi dengan baik. Nah, untuk menambahkan kode, saya biasanya menambahkan satu buah layer baru, yaitu layer 2 atau layer, di sini saya berikan layer kode. Nah, saya klik frame 1 layer kode, kemudian saya akan membuka panel action, window action, dan saya akan menuliskan kode di sini.
Nah, karena kodenya cukup panjang untuk dituliskan dan dijelaskan satu persatu secara live gitu ya, jadi saya akan menyiapkan kodenya di situs saya. Anda cukup membuka www.wanda.org/kode, di mana di situ ada banyak sekali kode pendukung tutorial-tutorial yang ada di channel saya. Nah, di situ Anda akan melihat Flash Animate AS3 Spinner Wheel atau Fortune Wheel. Nah, Anda bisa klik dan Anda akan mendapatkan beberapa kode di sana. Anda cukup menyeleksi seluruh kode, kemudian Anda copy. Nah, setelah Anda copy, Anda kembali ke Animate atau ke Flash dan Anda bisa mempaste kode tersebut. Nah, untuk sementara saya akan menjalankan terlebih dahulu, belum menjelaskan kodenya, jadi saya akan menjalankan untuk memastikan kode tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ketika saya tekan Ctrl Enter, maka di situ tidak ada pesan error dan ini bisa saya klik, saya tekan. Anda boleh menekan di sebelah manapun, maka dia akan berputar dan dia akan berhenti mengeluarkan tulisan stop, berhenti di kuning. Padahal kita berhenti di hijau, berarti ada yang salah dengan pengaturan bonusnya nantinya ya. Kita coba lagi tekan lebih lama untuk menghasilkan putaran yang lebih kencang. Nah, ini kode ini mensupport lama tidaknya kita menekan spinner ini. Nah, Anda lihat ini berhenti di hijau padahal harusnya berhenti di merah. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan bagaimana kode itu bekerja. Saya kembali ke action script di frame 1 layer kode, di mana kode yang saya pastekan tadi sebenarnya cukup sederhana. Ada beberapa variabel di sana, ada variabel isPin, di mana itu menunjukkan apakah dia sedang berputar atau tidak. Spin power untuk menunjukkan kekuatan putaran. Semakin lama Anda menekan tombolnya, kekuatan putarannya akan semakin tinggi. IsDown adalah ketika tombol itu ditekan. Spinner start untuk menunjukkan statusnya, apakah spinnernya sedang berhenti, sedang berputar, atau sedang mengurangi putarannya sampai dengan berhenti. Dan ada spinner counter untuk menghitung tertentu. Nah, tadi kesalahan hasil output tadi berhenti di kuning, berhenti di hijau itu adalah kesalahan pengaturan bonus. Jadi Anda akan mengatur ulang bagian variabel bonus ini sesuai dengan apa yang Anda lakukan settingnya. Nah, di sini karena kita menggunakan teknik warna, di mana ada beberapa wheel dengan warna-warni, Anda juga bisa mengganti warna-warni ini dengan angka misalkan 1, 2, 3, 4, sampai 12, atau mungkin dengan bonus ya 100, 200, 300, dan seterusnya. Nah, Anda perhatikan keterangannya adalah database dimulai dari panah yaitu dari warna ungu, dari kondisi jam 3 ya. Terus kemudian di situ berlawanan arah jarum jam. Nah, sehingga kita akan mulai dari ungu terlebih dahulu. Kemudian berlawanan arah jarum jam yaitu biru. Selanjutnya adalah hijau. Berikutnya adalah merah. Setelah merah adalah jingga. Dan selanjutnya adalah kuning. Nah, karena kita tadi mengulang ungu lagi, jadi ini saya copy saja sampai kuning. Kemudian saya pastekan di kode berikutnya. Nah, seperti itu. Sehingga kita, mohon maaf, ini memastenya, ini saya copy terlebih dahulu sampai kuning, Ctrl C, kemudian ini sampai di sini saya Ctrl V. Copy, paste. Nah, setelah jadi seperti ini, Anda perhatikan sudah sesuai dengan yang ada di sini, ungu, biru, hijau, merah, jingga, kuning, ungu, biru, hijau, merah, jingga, kuning. Anda coba jalankan lagi. Nah, berhenti di ungu, spin muncul lagi, berarti bisa ditekan lagi. Berhenti di jingga, spin hilang, kemudian muncul lagi, dan ketika ditekan spinnya hilang, berhenti di kuning, dan seterusnya. Nah, sehingga ini nanti akan bisa kita
implementasikan ke game-game yang melibatkan perputaran, bisa ke ular tangga, Wheel of Fortune, Game of Life, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali implementasi dari Fortune Wheel seperti ini. Untuk memahami bagaimana cara mengimplementasikan spinner dan fortune wheel ini ke aplikasi lain atau ke game lain, kita pelajari kode lebih lanjut. Tadi kita sudah memahami bagaimana bonus itu bekerja, gitu ya. Kita bisa mengganti bonus itu dengan angka, kita bisa mengganti bonus itu dengan teks yang lain juga bisa sesuai dengan apa yang akan kita buat di sini. Di baris berikutnya, kita memiliki 3 buah listener yang diberikan ke spinner MC, yaitu ketika mouse ditekan atau mouse down, kemudian ketika mouse up, yaitu ketika dilepaskan, dan enter frame ketika si spinner itu berputar. Nah, kodenya cukup sederhana sebenarnya. Ini nanti bisa Anda pelajari bagaimana ketika ditekan itu pada awalnya spin powernya diacak sehingga setiap kali user menekan itu akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dihafalkan. Kemudian ketika dilepas, di situ diatur deselerasinya ya atau perlambatannya sehingga si spinner nanti akan melambat. Melambatnya pun juga ada pengaturan random atau pengacakan sehingga melambatnya pun ada yang melambat lebih cepat atau melambatnya lebih lama sehingga akan mendapatkan variasi yang berbeda-beda. Sementara di function spinning ini adalah ketika aplikasi ini dijalankan mengecek kondisi dari spinner start apabila masih satu itu masih apa itu namanya kondisi ditekan belum dilepaskan dan ketika dilepaskan maka dia akan berputar. Nah, ini kalau Anda perhatikan rotasinya itu ditambah. Anda perhatikan ini ya, rotasinya itu ditambah dari spin power. Ini di sini dikurangi sehingga dia berputarnya searah jarum jam sebenarnya. Terus kemudian kalau Anda perhatikan di situ ada tulisan langkah selanjutnya hasil. Nah, inilah kunci dari pemanfaatan spinner ini. Nah, apabila Anda perhatikan di situ ada fungsi langkah selanjutnya. Nah, lakukan langkah berikutnya sesuai dengan bonus yang didapat. Nah, sementara ini langkah selanjutnya adalah menampilkan tulisan berhenti di bonusnya. Nah, di sini Anda perhatikan bonus 6. Nah, Anda bisa mengubah ini menjadi beberapa hal ya. Misalkan jika Anda akan menambahkan angka 1, 2, 3 sampai 12 misalkan ya. Jadi ini saya double klik. Terus kemudian di spinner ini saya tambahkan angka, misalkan 1. Kemudian saya duplikat 2 dan seterusnya sampai 12. Nah, sebagai contoh, misalkan kita sudah menambahkan angka 1 sampai 12 ke wheel, kemudian saya kembali ke scene 1, maka apabila di sini Anda di layer kode ini Anda ubah di sini ya, berhenti di bonusnya kita hapus, kita ganti jadi num saja. Maka kalau ini kita jalankan dan kita spin, nah ini berhenti di 8. Kenapa kok 8? Karena perhitungan matematika selalu dimulai dari angka 0 di ActionScript ya. Jadi ketika kita ingin angka yang sesungguhnya, maka di sini 6 ditambah 1 seperti ini.
Maka ketika kita jalankan, kita akan berhenti tepat di posisi yang diinginkan. Misalkan di sini berhenti di angka 3, kemudian kalau kita spin lagi, nah berhenti di angka 7 dan seterusnya. Nah, bagaimana implementasinya? Kita sudah bisa mendapatkan angka yang muncul sesuai dengan wheel ini. Misalkan kalau di ular tangga biasanya menggunakan dadu, hasil dadunya itu muncul. Nah, kita bisa tinggal menambahkan angka 6 ini. Sebagai contoh di sini apabila saya ingin pergi ke frame tertentu setelah dadu ini spinner ini dilemparkan, misalkan saya menghasilkan angka 12, maka pergi ke frame setelah ini 12 frame setelah frame 1 yaitu frame 13. Jadi di sini misalkan saya tambahkan insert blank frame. Kemudian di sini saya tambahkan sebuah teks di mana di sini saya tulis frame 1. Meskipun kenyataannya ini adalah frame 2 ya, tapi ini hanya sebagai sampel untuk menunjukkan bagaimana langkah selanjutnya itu dilakukan. Ini saya tulis frame 2 dan seterusnya sampai frame 12. Nah, sebagai contoh seperti ini, kita memiliki frame 1, frame 2, dan seterusnya sampai dengan frame 12. Apabila spinner ini berhenti di frame 2, nah berhenti di angka 2, maka dia akan dilempar ke frame 2. Nah, itu cara mudahnya adalah kita mengedit di bagian langkah selanjutnya. Jadi di sini kita akan menambahkan. Nah, di sini kita akan langsung tambahkan go to and stop 6 plus 1. Kenapa plus 1 tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang karena kita frame 1 sudah dikuasai oleh gambar spinner ini, maka 6-nya adalah plus 2. Karena angkanya dimulai dari frame 2. Nah, namun sebelum kita berpindah ke frame 2, apabila Anda ingin pergi meninggalkan spinner ini, maka ada listener yang harus dihapus. Jadi di sini ada listener, ada 3 ini ada copy, 3 listener ini, copy. Kemudian Anda pastekan di bagian sebelum pergi ya, paste. Nah, pastikan listener ini kita hapus terlebih dahulu. Jadi listenernya, untuk menghapus listener, Anda menggunakan remove event listener. Jadi kata-kata add-nya diganti menjadi remove. Ini adalah cara untuk menghindarkan aplikasi dari kesalahan kode ya. Jadi ketika ini saya jalankan, kemudian ini masih berkedip-kedip seperti ini karena belum di stop. Jadi di sini kita akan tambahkan kode untuk menghentikan aplikasi ke frame 1. Jadi kita kasih stop seperti ini. Kita jalankan, kita spin, dan dia akan pergi ke frame 3. Kalau Ctrl Enter lagi, kita spin lagi. Nah, kita akan praktis bekerja ke frame 8. Nah, dengan cara ini Anda bisa mengadaptasi, semoga nanti Anda bisa mengadaptasi teknik ini sehingga langkah selanjutnya ini bisa Anda integrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang lain atau game-game yang lain. Sebagai contoh penerapan fortune wheel atau spin wheel tadi saya implementasikan pada aplikasi yang saya buat ini, di mana tampilan visualnya sudah saya ubah sedemikian rupa. Jadi di sini saya sudah melibatkan grafis yang lebih baik gitu ya. Saya buat di Photoshop. Kemudian prosesnya masih sama, yaitu menggunakan movie clip wheel dan movie clip spin text gitu ya. Hanya saja di sini framenya sama grafiknya saya buat dengan menggunakan format PNG. Kemudian ketika ini saya tekan spin, nah maka hasilnya juga muncul, misalkan dapat uang, maka bonusnya ditambah. Langkah selanjutnya, kalau misalkan dia itu berhenti di bergerak, maka karakternya bisa bergerak. Ini seperti game
ular tangga gitu ya. Jadi di sini ada sesuatu yang bisa kita implementasikan dari penggunaan fortune wheel atau spinner wheel seperti ini. Nah, Anda juga bisa membuat penerapan ini menggunakan metode ini dengan aplikasi-aplikasi lain, misalkan di ular tangga atau mungkin di game quiz dan seterusnya, sehingga pada titik tertentu Anda bisa mengembangkan aplikasi Anda menjadi lebih menarik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Tanya jawab bisa Anda lakukan melalui channel YouTube ini atau melalui WA. Kemudian selamat mencoba dan jangan ragu untuk bertanya apabila ada pertanyaan. Jangan lupa untuk klik subscribe atau klik like button atau komentar dan sampai bertemu lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih.